Sandra Dewi, hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024, sebagai saksi kasus korupsi timah dengan salah satu terdakwa Harvey Mois. Kedatangan Sandra Dewi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 10 Oktober 2024, dalam kapasitas sebagai saksi kasus korupsi timah yang menempatkan suaminya, Harvey Mois, sebagai salah satu terdakwa, jadi omongan publik. Salah satu yang menyita perhatian, yakni keluh kesah Sandra Dewi soal sejumlah aset pribadi yang disita penyidik terkait kasus korupsi timah yang kabarnya merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain mengeluh 141 emasnya diamankan penyidik, Sandra Dewi melayangkan nota keberatan di muka hakim lantaran 2 apartemen mewah yang diklaim sebagai hasil kerja keras sebagai duta atau brand ambasador perusahaan properti miliknya turut disita. Sebagai informasi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang kemarin adalah Eko Arianto. Ada rumah ataukah tanah yang disita juga? Tanya sang hakim kepada Sandra Dewi. Melansir laporan jurnalis News Liputan 6.com, Nanda Perdana Putra, kemarin, Sandra Dewi mengakui ada 2 apartemen mewah miliknya yang disita. Keduanya diklaim sebagai hasil kerja sebelum menikah dengan Harvey Mois. Ada yang mulia. Ada 2 unit apartemen saya, yang saya dapatkan sebelum saya menikah, hadiah benefit dari PT Palama Serpong sebagai brand ambasador, bintang sinetron Cinta Indah membeberkan di ruang sidang. Kemudian juga rumah yang kami beli bersama, di mana saya membayar juga rumah ini, dan kemudian suami saya membayar. Kemudian ada rumah juga, Sandra Dewi menyambung. Karenanya, ia keberatan atas penyitaan ini. Sebelumnya, Sandra Dewi menjelaskan status mobil mewah Mini Cooper dan Rolls-Royce pemberian Harvey Mois. Bintang film Quickie Express mengklaim mobil mewah itu diberikan Harvey Mois bukan untuknya saja, tapi untuk keluarga. Setelahnya, Sandra Dewi keberatan aset puluhan tas mewahnya ikut disita terkait kasus korupsi timah yang menyandung Harvey Mois. Ia menggarisbawahi tas itu 100% bukan pemberian Harvey Mois. Aktris Sandra Dewi kembali menjadi pusat perhatian terkait penyitaan 2 apartemen mewahnya yang terkait dengan kasus korupsi timah suaminya, Harvey Mois. Dalam persidangan, Sandra menjelaskan bahwa kedua apartemen tersebut bukanlah hasil dari aset suaminya yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan dari kontrak kerjanya sebagai brand ambasador dan direktur komunikasi PT Paramount Serpong pada tahun 2014 hingga 2015. Saat diminta untuk memberikan kesaksian, Sandra Dewi menjelaskan bahwa 2 unit apartemen tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi dari pekerjaannya. Ia juga menyatakan bahwa penyitaan apartemen itu oleh penyidik tidak ada hubungannya dengan kasus suaminya. Lebih jauh lagi, dalam persidangan, Sandra juga dipertanyakan soal kepemilikan deposito sebesar 33 miliar rupiah di Bank Mega dan dana 4,1 miliar rupiah di CIMB Niaga. Ia menegaskan bahwa dana tersebut adalah hasil dari kerjanya selama bertahun-tahun sebagai public figure, termasuk dari kontrak endorsement dengan perusahaan besar. Ia menunjukkan rekening korannya sebagai bukti bahwa uang tersebut murni hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa keterlibatan suaminya. Itu 100% hasil keringat saya sejak 2004, ujar Sandra di hadapan hakim. Meskipun sudah memberikan klarifikasi, penyitaan properti dan pembekuan aset ini membuat kehidupan Sandra Dewi menjadi sulit. Bahkan, dalam salah satu momen persidangan, ia mengakui harus meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari karena rekeningnya yang diblokir. Kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Mois memang menjadi salah satu kasus besar yang menyeret banyak pihak. Harvey, yang terlibat dalam korupsi di PT Timah, menghadapi tuntutan hukum serius, dan dampaknya dirasakan oleh keluarganya, termasuk Sandra Dewi. Suami Sandra dituduh terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian besar pada negara, dan penyitaan aset-aset keluarga menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mengamankan barang bukti. Meskipun sedang berada dalam situasi sulit, Sandra Dewi tetap mencoba menjaga nama baiknya dengan menegaskan bahwa segala properti dan uang yang ia miliki adalah hasil dari pekerjaannya. Ia merasa kecewa karena aset-aset yang ia peroleh melalui usaha pribadi turut disita dalam proses hukum yang menjerat suaminya. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian media, tetapi juga publik yang penasaran dengan kelanjutan nasib Sandra Dewi dan keluarganya. Banyak penggemar yang menyayangkan keterlibatan suaminya dalam skandal ini, tetapi mereka juga memberikan dukungan moral kepada Sandra.
Banyak yang memuji keteguhannya dalam menghadapi situasi ini, terutama karena Sandra selalu menjaga sikap profesional meskipun keluarganya tengah dalam sorotan negatif. Kedepan, kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moise akan terus bergulir, dan publik akan terus menunggu perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, Sandra Dewi berharap agar permasalahan hukum ini segera berakhir dan properti yang ia klaim sebagai hasil kerjanya sendiri bisa dikembalikan. Di sisi lain, ia terus menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya di tengah situasi yang serba sulit ini. Kasus ini menunjukkan betapa beratnya dampak dari tindakan korupsi, tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga bagi keluarga yang tidak terlibat secara langsung. Sandra Dewi, sebagai seorang publik figur, terus mencoba menghadapi badai ini dengan tegar, sambil berharap agar keadilan bisa ditegakkan.